Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trini Setiawati Safitri dari kelas B nomor urut 19 dengan NIM 220305502020 dari program studi gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan patofisiologi diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau kencing manis adalah suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan penyebab yang beragam ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein sebagai akibat gangguan fungsi insulin. Nah, diabetes mellitus ini terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama, diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 adalah kondisi medis di mana kadar gula dalam darah yang melebihi batas normal dan diakibatkan oleh tubuh tidak mampu menghasilkan hormon insulin secara optimal. Diabetes tipe 1 adalah jenis penyakit autoimun yang disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh menyerang sel beta pada organ tubuh penghasil insulin yaitu pankreas. Kedua, diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 adalah penyakit yang membuat kadar gula darah meningkat akibat kelainan pada kemampuan tubuh untuk menggunakan hormon insulin. Diabetes tipe 2 merupakan jenis diabetes yang paling sering terjadi. Diabetes tipe 2 paling umum disebabkan oleh pola makan dan gaya hidup tidak sehat. Patofisiologis diabetes mellitus terjadi ketika ketidakmampuan tubuh memproduksi atau menggunakan insulin dengan baik. Ini dapat terjadi karena beberapa mekanisme, termasuk pertama, resistensi insulin. Resistensi insulin adalah kondisi di mana sel-sel tubuh tidak merespon dengan baik terhadap insulin. Sebagai hasilnya, kadar glukosa dalam darah tetap tinggi dan pankreas harus bekerja lebih keras untuk memproduksi lebih banyak insulin. Kedua, gangguan dalam sekresi insulin. Pada diabetes tipe 1, sel-sel beta pankreas yang memproduksi insulin rusak atau dihancurkan oleh sistem kekebalan tubuh. Akibatnya, produksi insulin menurun secara drastis atau bahkan tidak ada sama sekali. Pada diabetes tipe 2, sel-sel beta pankreas masih mampu memproduksi insulin, tetapi jumlahnya kurang dari yang dibutuhkan atau insulin yang dihasilkan tidak efektif. Ketiga, disregulasi gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah proses di mana tubuh membuat glukosa dari sumber-sumber non-karbohidrat seperti lemak dan protein. Pada penderita diabetes, proses ini dapat meningkat karena ketidakmampuan insulin untuk menghentikan pembentukan glukosa. Hal ini menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah. Keempat, disfungsi hormonal. Selain insulin, berbagai hormon lain juga terlibat dalam regulasi kadar glukosa darah. Ketidakseimbangan hormonal seperti peningkatan hormon glukagon yang merangsang pelepasan glukosa dari hati dapat menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah pada penderita diabetes. Kelima, lipotoksisitas dan glutoksisitas. Lipotoksisitas terjadi ketika penumpukan lemak yang abnormal dalam sel-sel tubuh menyebabkan kerusakan dan gangguan metabolisme. Glukotoksisitas terjadi ketika konsentrasi glukosa darah yang tinggi menyebabkan kerusakan sel-sel beta pankreas dan penurunan kemampuan mereka untuk memproduksi insulin. Ada beberapa cara mengatasi diabetes mellitus, yaitu pertama, mengubah pola makan. Misalkan menggunakan prinsip isi piringku dan mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. Kedua, mengonsumsi suplemen. Ketiga, memperbanyak aktivitas fisik dan kalau bisa olahraga minimal 15 menit sehari. Dan keempat, menghindari kebiasaan buruk, misalnya mengonsumsi gula berlebihan, minum minuman beralkohol, kurangnya aktivitas fisik. Mungkin itu saja video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.